Salam pemirsa, salam Eating News. Jumpa lagi di channel Eating News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita tentang ketidakpuasan dengan cara pemerintah Sri Lanka menangani krisis ekonomi. Pada 31 Maret, ratusan warga sipil Sri Lanka yang marah melakukan unjuk rasa yang kemudian berubah menjadi kerusuhan. Sedikitnya 1 orang terluka parah. Hari itu juga ibu kota Colombo memberlakukan jam malam tanpa batas waktu. Media lokal melaporkan bahwa para menteri selain presiden dan perdana menteri telah menyatakan mundur dari jabatan pada 3 April malam dalam rangka untuk meredam kemarahan rakyat. Simak selengkapnya. Sri Lanka yang berpenduduk 22 juta jiwa sedang menghadapi resesi ekonomi terburuk sejak negara itu merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Saat ini mereka sedang mengalami krisis kebutuhan pokok, termasuk pangan, kekurangan BBM, pemadaman listrik, serta melonjaknya harga. Pada 31 Maret, transportasi umum lumpuh karena SPBU di seluruh negeri kehabisan persediaan minyak diesel, bahan bakar utama untuk bus dan kendaraan komersial. Demikian kata pejabat dan laporan media. Hal ini memicu kemarahan warga sipil yang akhirnya turun ke jalan dan berusaha untuk masuk ke kediaman Presiden Gotabaya Rajapaksa. Situasi kemudian berubah menjadi kekerasan dan setidaknya ada 1 orang yang terluka parah. Setelah kekerasan, ibu kota memberlakukan jam malam hingga 3 April pukul 6 pagi waktu setempat. Lebih dari 600 orang warga ditangkap pihak berwenang karena melanggar jam malam selama periode tersebut. Pihak berwenang juga melakukan pemblokiran terhadap platform sosial, tetapi hal itu tidak mampu mencegah gelombang unjuk rasa anti pemerintah yang terus membesar. Untuk meredakan kemarahan rakyat karena gagal mengatasi krisis ekonomi yang berlangsung, 26 orang menteri dari kabinet yang berkuasa, kecuali presiden dan perdana menteri, telah menyatakan pengunduran diri bersama pada 3 April. Media Central News Agency mengutip informasi dari Daily Mirror, melaporkan bahwa surat pengunduran diri akan diserahkan oleh Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa kepada saudaranya, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Menurut laporan, Mahinda Rajapaksa akan terus menjabat sebagai Perdana Menteri dan kabinet baru akan dibentuk dalam beberapa hari ke depan. Sebelum itu, beredar informasi bahwa Mahinda Rajapaksa akan mengundurkan diri, tetapi kantor Perdana Menteri menganggapnya sebagai berita palsu. Pada awal tahun 2019, Bank Pembangunan Asia (ADB) memperingatkan dalam sebuah laporan bahwa Sri Lanka adalah negara khas dengan ekonominya yang kembali defisit, yaitu defisit neraca pembayaran dan produksi barang dan jasa tidak mencukupi. Menurut laporan media, pemotongan pajak besar untuk memenuhi janji pemilu Rajapaksa pada tahun 2019, epidemi COVID-19 yang melemahkan industri pariwisata, pengiriman uang dari para pekerja migran yang terhambat, dan penurunan peringkat kredit oleh institusi internasional telah memicu laju kemerosotan ekonomi Sri Lanka. Sekian Eating News hari ini. Terima kasih telah menonton, dan silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.